Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Muklis. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi sebuah access point tipe merek TP-Link ya, seriesnya yaitu modelnya TLWA 701ND ya. Nah, tujuan saya dari access point ini akan saya konfigurasi mode-nya atau digunakan untuk menguat sinyal ya, atau memperluas jaringan lagi. Jadi sebelumnya ya, saya sudah pasang internet di rumah saya. Jadi saya akan memperluas jaringannya lagi dari router ini ya. Saya ambil providernya IDHome, nanti akan saya perkuat lagi untuk tetangga saya ya, karena dia ingin koneksi ke internet ya. Jadi untuk teman-teman mau berbisnis rumahan atau mau patungan dengan tetangga-tetangga teman-teman, bisa gunakan repeater atau gunakan access point ini dijadikan sebuah repeater atau memperluas jaringannya lagi. Oke, ini sedikit saya review ya dari TP-Link jenis WA701ND ini ya, sudah jenis lama ini. Jadi yang pertama fiturnya ataupun kelengkapannya yaitu ada tombol power on off, terus adapter power nih, sumber listrik ya dari adapter, kemudian ada RJ45 nih kabel jaringan atau Ethernet ya. Nah, yang nantinya untuk konfigurasinya saya gunakan laptop saya ini. Terus ada tombol kecil di sini, tombol kecil di sini sebagai reset. Nah, saya nanti gunakan full point ya, ujung full point untuk mereset access point ini menjadi default lagi, settingan awal. Terus yang terakhir ini ada antena ya, antena yang tadi saya lepas. Ini antenanya untuk memperkuatnya. Ini karena access point model lama ya, yang sekarang yang di atasnya itu ada 80 atau 801, ada dua, yang di kiri dan kanan antenanya, ini satu. Oke, saya coba mau tes apakah sampai antenanya sampai ke rumah tetangga. Oke, yang perlu saya lakukan ini tipe dari ini ya, powernya itu 9 volt sampai 0,6 ampere. Jadi adaptornya nggak boleh lebih dari 0,6 ampere, ataupun intinya harus sesuai dengan ini. Kemudian default settingnya IP addressnya itu 192.168.0.254, username admin, password admin. Oke, tugas yang saya lakukan hari ini yaitu yang saya lakukan pasang ya sumber listriknya. Oke, sumber listrik saya pasang ini. Sumber listrik, kemudian saya tambahkan kabel power atau kabel jaringan, maksud saya kabel jaringan. Ini saya gunakan jenis strike ya, kabel jaringannya. Oke, terpasang ya. Kemudian kita nyalakan power. Oke, ada reaksi indikator power sudah dinyalakan. Kemudian di sini ada keterangan nih guys, teman-teman bisa dilihat di sini ada indikator power sudah menyala. Ini indikator settingan. Ini LAN belum saya tambahkan ke laptop saya. Kemudian ada jaringan, ini wireless ya, tandanya belum aktif, tunggu sebentar. Oke, saya colok dulu ke laptop saya. Nanti indikator LAN ini akan menyala. Pasang di sini teman-teman nih. Nah, pasang, kita lihat. Nah, jaringan lokal sudah terpasang di sini ya, indikatornya sudah menyala. Berarti tugas saya di sini teman-teman, saya gunakan tombol reset untuk mereset settingan awal dari access point ini, defaultnya ya. Ini tombol reset nih, tombol reset di sini.
Nah, caranya ditekan ya, ditekan. Nanti indikator yang di sini nih, indikator di sini reaksinya kalau mereset, kalau tandanya sudah reset, ini akan menyala semua sekitar 10 detik, ditahan ya sampai bunyi tek seperti ini. Nah, tunggu beberapa detik sampai indikator lampu nyala semua. Oke, itu tandanya lagi proses. 1 2 3 4 5. Oke, tandanya kalau ini dia sudah ke reset, settingan defaultnya sudah kembali ke semula. Oke, tugas saya kita fokus nanti IP-nya ini ya, IP-nya ingat 192.168.0.254, username admin, password admin. Oke, kita fokus ke komputer. Oke, di sini sudah terpasang kabel jaringannya ya. Kabel jaringan bisa dilihat di pojok sini, tandanya sudah ada tanda seru, berarti tandanya jaringan lokal sudah terhubung. Terus yang saya lakukan yaitu klik kanan pada jaringan ini, terus open network dan internet setting. Akan tampil seperti ini jendela ya. Kemudian pilih Ethernet. Nah, ini untuk kalau pakai wireless. Sebenarnya konfigurasi access point ini bisa dilakukan dengan dua cara, pakai wireless atau tanpa kabel, atau satunya lagi pakai kabel ya, atau Ethernet. Klik saja karena saya pakainya Ethernet. Kemudian pilih Network and Sharing Center. Nah, di sini sudah terkoneksi ya jaringan internet di sini. Koneksi dengan kabel jaringan. Pilih Ethernetnya, klik aja. Kemudian Properties. Nah, pilih Internet Protocol versi 4 atau TCP IPv4 ya, versi 4 ya. Terus pilih Properties. Nah, di sini ada dua jenis pengaturan IP nih. Yang pertama ada menggunakan optine, itu otomatis ya, atau DHCP. Ini ada use IP address secara manual. Jadi kalau mau konfigurasi access point ini, tadi kan ada IP dari access point itu 192.168.0.254, harus satu kelas. IP komputer saya, IP laptop saya harus satu kelas dengan IP access point. Biar tidak ribet ya untuk menulisnya secara manual, pilih saja optane atau secara otomatis ya. Nah, kemudian klik OK. Kemudian di close. Bisa kita lihat detailnya di sini. Tunggu ya. Kalau sudah selesai beberapa detik, lihat detailnya. Oke. IP yang didapat di laptop saya karena tadi otomatis, dia menjadi IP-nya 192.168.0.100, mengikuti ya dengan IP yang ada di access point, ya ini 192.168.0.254. Oke, tandanya sudah bisa mengakses dari ini punya TP-Link ya, IP TP-Link. Oke, buka saja browsernya. Di sini tuliskan IP dari berapa? IP dari TP-Link 192.168.0.254. Oke, dan enter. Oke, di sini ada tampilannya nih, tampilan sign in. Ini tadi kan username admin, passwordnya admin. Kemudian pilih sign in. Nah, ini tampilan dari indeks dari TP-Link ya, OS-nya ya, tampilannya ya. Model TL WA701ND. Oke, betul. Kemudian di sini ada quick setup, pilih next saja. Nah, di sini ada operation mode ya. Di sini pilih atau please select the proper operation mode. Nah, kalau untuk digunakan sebagai access point atau jaringan baru ya, maksudnya tuh ada tambahan sendiri ya. Access point ini nanti dipakai buat jaringan sendiri, password sama nama SSID-nya sendiri, pakainya access point. Tapi kalau untuk, karena ini saya ditugaskan, yang saya buat ini sebagai repeater atau
apa ya, memperluas jaringan lagi ya, memperkuat sinyalnya lagi karena ada penambahan lagi ke rumah depan. Jadi saya pilihnya mode repeater. Klik saja mode repeater, kemudian next. Nah di sini teman-teman harus nggak perlu ngisi ini nama ini ya, nggak perlu. Kita lihat surveinya dulu, kita mau mencari atau men-scan jaringan yang ada yang akan kita tambahkan. Jadi ini penambahan ini kita dompleng di mana gitu loh, mau menyambung jaringan internet yang di mana. Oke, kita survei dulu di sini ya. Saya survei dari jaringan yang aktif di sini ada beberapa, ada 6, namun yang akan saya ambil data dari internet ya, yang saya tambahkan ini atas nama wifi-nya ini computer at hotspot. Nah ini punya saya nih, yang tadi punya yang saya kasih lihat yaitu Huawei atau IndiHome. Nah ini bisa di connection, pilih connect. Nah ini otomatis akan terisi teman-teman ya. Connect, ini regionnya bebas sih mau diisi atau tidak. Kemudian passwordnya, nah kalau password ini password yang ada di router Huawei punya saya ya, yang nama hotspotnya ini ya, ini yang nggak perlu saya tampilkan ya, ada di saya blur. Saya isi dulu passwordnya. Oke, setelah saya isi pilih next. Ini boleh diganti Indonesia juga boleh ya, tapi nggak juga nggak apa-apa. Pilih next. Di sini ada keterangan network setting. Ini siapa tahu ada yang iseng gitu ya, ini IP address yang untuk masuk ke tampilan ini nih, TP-Link-nya. Barangkali ada yang iseng mau mengakses, saya ganti dulu nih menjadi 111 biar tidak gampang diakses orang lain. Kalau orang lain tahu defaultnya itu semua TP-Link access point itu belakangnya 254. Oke, ini ceng ininya nggak usah ya, ini admin sama admin tadi ya. Pilih next. Oke, kalau sudah seperti ini finish ya. Ini ada keterangannya, universal repeater, terus nama yang diakses mana, sandinya apa ya, terus login akunnya admin, IP addressnya udah saya ganti, kemudian DHCP disable. Nah setelah itu pilih reboot ya, save dulu, terus pilih reboot. Reboot itu restart ya. Oke, sambil menunggu ini lumayan beberapa detik ya, mungkin sampai 1 menit untuk melakukan restart TP-Link-nya. Oke, jadi saya juga sebenarnya ada ini router Mikrotik RB941ND ya, yang tipe H-Lite ya. Ini fungsinya untuk memanage user nantinya. Saya juga ingin mengkonfigurasi ini untuk video berikutnya. Nanti ini ada tampilan homepage atau login. Jadi sama digunakan untuk menyebar jaringannya lagi. Kalau ini fungsinya nanti ada bisa menyebar akses point lagi nih. Kalau ini ada port internet kan, ada port internet, ini LAN-nya ada 3, bisa menambahkan lagi. Oke, silakan klik tombol subscribe untuk mengikuti video yang akan saya buat nantinya. Jangan lupa ya like, komen. Bila ingin bertanya masalah jaringan akan saya jawab, insya Allah. Oke, sudah di restart nih teman-teman, sudah di restart ya, sudah di restart. Di sini kita tes teman-teman, kita tes jaringan yang menggunakan TP-Link yang barusan diakses. Oke, kita close ya, kemudian kita cabut aja, kita cabut. Ya di sini ya. Oke. Terus kita coba akses ya.
Oke, di sinyalnya kenceng nih, koneksi. Kita pakai password, kita masukkan. Oke, next. Oke, sudah terkoneksi ya, connection. Terus kita browser, pilih bebas YouTube. Oke, koneksi ya. Terima kasih. Oke, setelah saya coba routernya ya, saya pasang ke rumah depan tetangga saya. Kita lihat, kita cek. Dicoba, Mbak nyoba coba. Tadi kembali. Oh, alah. Ke YouTube. Alasannya apa? Ya urung kan gampang bikin lagi. Oke, itu guys, jadi praktek ya, repeater, praktek sekaligus implementasi dari sebuah TP-Link untuk menjadi sebuah repeater ya, untuk memperluas jaringan. Yang saya gunakan TP-Link tipe 701ND. Oke, WA 701ND. Oke, cukup sekian tutorial dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan klik tombol subscribe, kalau enggak juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.